Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini, Dr. Gary dan Mice. Dan hari ini, tepat tanggal 23 Februari 2021, hari ini adalah 2 minggu setelah saya melakukan vaksinasi COVID yang pertama. Jadi kalau Millennials belum sempat nonton video YouTube pertama pengalaman saya vaksinasi COVID, Millennials bisa nonton di link di atas ini ya, supaya mendapatkan gambaran secara menyeluruh dulu untuk pengalaman yang pertama. Nah, untuk pengalaman yang kedua ini, banyak yang bilang, teman-teman saya yang sudah melakukan vaksinasi COVID duluan, mereka bilang kalau yang kedua ini, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang lebih pusing, lebih nggak enak, lebih ngantuk, lebih nggak nyaman dibandingkan dengan yang pertama. Nah, apakah betul? Nah, Millennial stay tune ya. Kita akan buktikan apakah pengalaman itu juga akan sama dengan yang akan saya rasakan. Tapi kembali lagi, semua pengalaman yang akan terjadi ini semua sifatnya subjektif. Nah, untuk yang kedua ini, Millennials jangan lupa, karena yang pertama kali setelah nanti divaksin, Millennials akan dapat kartu vaksin COVID yang menandakan kalau sudah diberikan vaksinasi yang pertama. Nah, di vaksinasi yang kedua jangan lupa ini dibawa supaya nanti akan ditempel lagi di bagian sininya. Oke? Yang kedua, juga jangan lupa membawa fotokopi KTP. Oke? Karena dari fotokopi KTP ini nanti akan digunakan untuk pendaftaran yang kedua. Oke, jadi stay tune. Itu aja yang dibutuhkan. Dan kita akan sama-sama lihat pengalaman hari ini bersama vaksinasi COVID yang kedua. Oke, sekarang kita mau siap-siap. Kita mau turun ke puskesmasnya ya. Nah, ini dia. Kita sudah sampai sekarang di puskesmasnya. Kalau bisa dilihat, ini bagian yang untuk pendaftaran untuk pasien yang berobat. Sedangkan kalau mau vaksin, kita lurus lagi menuju ke tempat yang ditujukan memang untuk vaksinasi. Nah, ini dia kondisinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, ini yang kedua. Prosesnya semua sama juga kayak yang pertama. Oh, oke. Iya dok. Siap. Thank you ya, Dok. Iya. Thank you. Permisi. Oh iya, thank you ya. Sudah, Dok. Ya, permisi, Dok. Izin ya. Izin sambil merekam untuk edukasi awam aja, Dok. Siap. Ya, makasih, Dok. Sama-sama dok. Nanti ditunggu cek suhu sama tekanan darah ya dok. Oh, siap. Dan isi inform konten. Dokter ini semua cuman tidak sedang mendidakasi kan? suhunya saya Tidak. makanya belum. Kalau ambil menunggu pasti enggak. Nggak mungkin. Sedang tidak batuk pilek? Tidak. 7 hari terakhir juga enggak? Tidak. Ya, tidak Cuma karena suhu kontak tadi erat aja. dengan suspek atau konfirmasi COVID-19? Tidak. Nah, kemarin vaksin pertama ada riwayat alergi nggak dok? Tidak. Nafas, kemerahan nggak ya? Tidak ada. Tidak sedang menjalani terapi aktif jangka panjang? Tidak. Penyakit kelainan darah? Tidak. Tidak sedang mengidap penyakit jantung? Tidak. Untuk autoimun? Tidak. Penyakit ginjal? Tidak. Rheumatoid? Tidak. Adakah penyakit saluran pencernaan kronis? Tidak. Hiper atau hipo? Kelainan autoimun? Tidak. Kanker atau kelainan darah? Tidak. Diabetes? Tidak. HIV? Tidak. Tidak sedang menderita asma, PPOK atau Tidak. DPC? Ya. Dari dokter siap untuk diberikan vaksinasi kedua. Siap. Semoga Lolos. tambah sehat ya dok. Amin, Dok. Mudah-mudahan segera juga ya, Dok amin, ya. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga, Ya, amin. Dok. Terima Makasih, kasih, Dok. terima kasih.
Permisi. Ya, izin ya dok. Permisi. Ini yang kedua ya dok ya? Kedua, siap. Permisi ya. Oke, iya, terima kasih. Tadi sudah izin dengan itu ya, Kapuskes. Ya, kemarin juga si dokter Bu Ina juga udah bilang sih. Oh iya, siap. Makasih banyak. Siap dok? Siap. Tapi kayak lebih cepat ya dibandingin yang kemarin semuanya. Iya. Iya, maaf ya. Oke, dok, ya. Permisi, ya silakan. Jam berapa? Jam 9.53 ya? Oke. Wah hebat nyuntiknya. Nggak ada rasanya. Terima kasih dok ya. Sudah ya dok? Sudah ya. Terima kasih Sehat-sehat banyak. ya. Sehat-sehat. Mari, terima kasih banyak. Sehat selalu dok. Misi, halo. Izin ya merekam kayak di video sebelumnya. Misi ya. Kartu vaksinnya dok Iya. ditunggu 30 menit. Kalau Baik. tidak terjadi apa-apa sudah boleh pulang. Baik. Terus tetap terapkan 5M. Oh pasti. Thank you ya. Makasih banyak ya. Makasih. Nah, halo Ma Millennials. Saya saat ini sedang menunggu 30 menit setelah divaksin COVID seperti yang pertama kali. Dan puji Tuhan hari ini sudah selesai. Saya sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID dan harapannya ini bisa akan bertahan cukup lama di dalam badan kita antibodinya. Nah, sambil menunggu seperti video yang sebelumnya kita akan coba berbicara dengan dokter yang bertanggung jawab di puskesmas ini. Kita mau coba tanya-tanya nih update-update kira-kira pelaksanaan vaksinasi selama di Puskesmas Kelapa II ini dari terakhir kali saya datang sampai sekarang itu seperti apa. Dan sudah bergabung dengan kita saat ini adalah Dr. Tita, yaitu sebagai Kasubag TU dari UPT Puskesmas Kelapa II di Gading Serpong, Tangerang ini ya dok ya. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu. Oke, sama-sama. Ya, mungkin kita mau nanya sedikit aja sih dok, update-nya selama ini mungkin dari terakhir, saya kan pertama kali kesini tanggal 9 Februari, aman-aman aja tuh, nggak kenapa-napa. Nah, lalu apakah selama pelaksanaan vaksinasi yang selama ini berjalan, apakah ada ketemu cerita-cerita yang menarik gitu mungkin? Atau mungkin ada ketemu KIPI atau efek samping dari vaksin yang berbeda dari yang sebelumnya? Sejauh ini sih tidak ada KIPI yang berat ataupun jenis KIPI yang baru yang kita temukan di Puskesmas Kelapa II. Ya. Alhamdulillah, jadi cerita-cerita lucu saat ini nggak ada. Belum dok. ada ya? Nggak ada. Tapi tidak ada yang sampai reaksi sampai anafilaktik Oh, nggak ada. atau sampai pingsan? Tidak ada. Tidak ya, Ya gitu. mungkin kelihatannya kalau ada yang cerita sampai pingsan lebih kepada hysterical syndrome kali ya, atau Ya, takut gitu, takut untuk takut. divaksin. Ya. Sejauh ini sih kami yang datang ke sini aman dan semuanya tidak memberikan reaksi yang berat lah. Ya, Alhamdulillah. bagus deh. Karena kan banyak isu juga di luar sana, merek-merek vaksin yang lain, dia bilang kan banyak tuh ceritanya, kalau merek ini banyak yang meninggal, merek yang B juga ada yang meninggal, dan bahkan ada yang di stop misalnya. Tapi terutama karena kita di sini menggunakan Sinovac, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu ya dok ya? Betul. Vaksinnya masih sama dan belum ada kejadian-kejadian yang berat yang dilaporkan kita. Ya, baik deh. Kalau gitu berarti Ma Millennials juga tidak perlu takut ya, karena ini pun sudah banyak sekali yang sudah dilakukan vaksinasinya dan tidak ada kejadian-kejadian atau efek samping yang sampai membahayakan. Mungkin yang paling sering bisa diceritain dok, yang mungkin paling sering yang dilaporkan tuh kejadian efek sampingnya apa aja sih? Biasanya pada bilang dan saya sendiri merasakan yang disuntik kedua lebih sakit ya dok, Lebih berasa ya? lebih berasa, lebih pegel gitu ya. Kalau disuntik pertama bahkan ada yang nggak kerasa sama sekali ya, karena kita biasa suntik kayak meningitis atau Ya. vaksin flu gitu kan Ya. ya, agak pegel sampai sehari 2 hari. Kalau Ya. yang sekarang relatif yang pertama nggak kerasa, yang kedua lebih pegel sedikit saja sih. Oh, gitu. begitu. Biasanya begitu. Terus ada yang bilang
lebih ngantuk, tapi enggak juga sih, itu Ya, tergantung setiap subjektif orang. ya, Subjektif sebenarnya banget, kayak gitu. iya. Oke, jadi sebenarnya antara yang pertama dengan yang kedua sebenarnya harusnya tidak akan jauh berbeda Iya, antara betul. efek samping yang pertama dan kedua, dan itu biasanya sifatnya hanya ringan ya. Iya, Ya. mungkin misalnya sakit pun karena disuntik di tempat yang sama ya dok ya. Ya. Gitu aja. Tapi kalau dari sisi, kan ada banyak yang bilang tuh kalau teman-teman yang lain mungkin, oh yang kedua nih lebih pusing, yang kedua lebih ngantuk, yang lebih tepar, lebih nggak nyaman. Itu sebenarnya mungkin di dokter Tita sendiri tidak mengalami seperti Ya, itu saya ya. nggak ngalamin itu. Dan laporan dari teman-teman Laporan-laporan juga nggak ada lagi tambahan yang baru yang berat sih dok. ini? Ya, baik deh. Jadi Mami Millennials tidak perlu takut. Jadi kalau nanti sudah waktunya bisa mendapatkan vaksinasi, apalagi sekarang kan juga vaksinasi awam sudah mulai berjalan juga ya. Ya, di beberapa Ya, tempat di sudah. beberapa tempat seperti kayak di Jakarta kemarin ada yang di daerah Tanah Abang, lalu juga lansia pun juga sudah mulai ya. Betul, kalau di ibu kota provinsi ya dok ya. Ya. Ya, kalau untuk yang di luar itu saat ini belum. Ya, jadi kalau untuk di Puskesmas ini kita masih fokusnya di tenaga medis dulu. Tenaga medis dulu. Baik, tapi kalau misalnya mungkin Mami Millennials tinggalnya di ibu kota provinsi, di Jakarta misalnya, nah itu memang kan sudah bisa mendaftar untuk bisa mendapatkan vaksinasi yang untuk lansianya. Ya, untuk lansia. Gitu. Baik, kalau gitu mungkin dokter Tita ada yang mau disampaikan, mungkin membujuk Mami Millennials supaya bisa mau jangan takut untuk vaksin. Halo Millennials, apa kabarnya? Semoga sehat selalu di masa pandemi COVID ini. Jangan takut untuk nanti divaksin agar semuanya sehat, ekonominya juga cepat pulih, dan kita mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Salam sehat untuk semuanya. Amin. Thank you. Terima kasih dokter Tita atas waktunya. Mudah-mudahan pengalaman di video ini bisa akan semakin memperjelas ya Mami Millennials di luar sana untuk bisa nanti ngajak-ngajakin keluarganya untuk vaksin. Ya, I Terima hope so. kasih. Amin. Oke, Terima thank you, kasih Dok, banyak ya. dokter Tita atas waktunya Sama-sama, ya. ya, Terima kasih. Sehat-sehat. Nah, saat ini saya sudah selesai melakukan vaksinasi COVID yang kedua. Tadi saya datang di Puskesmas Kelapa II itu jam 9:10. Lalu saya melakukan pendaftaran dan dilayani sampai akhirnya melakukan vaksinasinya di jam 9:53. Dan sekarang sudah 30 menit dari vaksin tersebut dan puji Tuhan saya tidak merasakan efek samping apapun. Kalau yang di video pertama, di vaksin yang pertama itu saya merasa tangan kiri saya pegal dan bukan pegal sih, tangan kiri saya lebih kayak rasanya kesemutan. Tapi yang kali ini tidak ada rasa apapun, tapi memang ini lebih berasa ada sedikit lebih pegal yang kedua. Nah, nanti Mami Millennials juga tetap stay tune. Saya akan update kalau misalnya ada efek samping lain yang saya mulai rasakan di sepanjang perjalanan saya hari ini. Jadi sekarang saya sudah selesai tunggu 30 menit dari vaksin dan sekarang saya mau lanjut lagi melakukan aktivitas saya seperti biasa. Oke, sekarang sudah jam 5 sore. Saya sudah selesai melakukan aktivitas saya hari ini. Dan yang saya merasakan hari ini sekitar jam 1.40, itu sekitar 3 jam 40 menit dari saya divaksin, tangan saya mulai terasa pegal. Tangan yang divaksin, tangan kiri. Kalau yang vaksin COVID pertama, itu saya tidak merasa pegal sama sekali. Kalau hari ini saya merasa ada pegal di tangan. Nah, tapi setelah itu saya lihat jam 3 masih pegel dan sampai sekarang ini jam 5 saya sudah merasa kalau pegelnya ini udah berangsur-angsur hilang, which is good. Lalu yang kedua, kalau di vaksin yang lalu itu saya merasa ngantuk. Yang kedua ini jujur saya nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Jadi aktivitas saya sama sekali tidak terganggu. Saya tetap bisa fokus melakukan aktivitas yang harus saya kerjakan tanpa ada gangguan ngantuk. Begitu juga dengan pusing-pusing. Yang pertama, vaksin yang pertama itu saya ngerasa ada rasa pusing. Tapi di vaksin yang kedua ini jujur saya tidak merasa ada pusing apapun. Jadi biasa aja. Nah, jadi mungkin kalau lihat dari pengalaman teman-teman yang lain yang merasa kalau vaksin kedua itu lebih nggak enak. Nah, puji Tuhan di saya biasa aja nih. Justru yang sekarang ini malah jadi lebih oke dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, hopefully ini bertahan terus nih.
mudah-mudahan besok dan seterusnya pun juga saya nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa ngantuk, dan juga tidak terganggu daripada aktivitas saya. Nah, lalu millennials juga perlu ingat, sekali lagi saya harus ingatkan kalau yang namanya vaksin COVID, walaupun saya sudah selesai 2 dosis, walaupun nanti millennials pun juga sudah selesai melakukan vaksin ini sampai 2 kali, antibodinya itu baru akan terbentuk sekitar 2-4 minggu dari hari ini. Jadi bukan berarti setelah vaksin yang kedua, oke, bebas, bisa kemana-mana, nggak usah pakai masker, tidak perlu menjalankan protokol kesehatan lagi. Nah, kalau seperti itu, kita tetap ada resiko bisa kena. Dan perlu diingat, vaksin COVID ini tidak melindungi 100%. Yang divaksin menggunakan merek Sinovac, perlindungannya 65,3%. Jadi masih ada kemungkinan 30-an% kita bisa tetap terkena COVID. Nah, harapannya adalah walaupun kita sudah divaksin, harapannya kemungkinan kalau kita bisa sampai kita kena COVID pun, kita bisa jadi lebih susah kena COVID, dan mudah-mudahan jangan sampai kena yang berat. Tujuannya itu. Jadi vaksinasi COVID ini adalah salah satu cara untuk bisa membuat kita menjadi lebih kuat, tapi bukan berarti kita menghilangkan protokol kesehatan. Karena tentunya saja kalau kita hanya vaksin tapi tidak menjalankan protokol kesehatan, tetap saja bisa akan kena COVID juga. Oke, jadi millennials tetap pakai masker jika harus pergi, itu pun juga kalau mendesak. Lalu jaga jarak, pastikan kemanapun pergi ventilasinya juga baik. Lalu juga harus selalu mencuci tangan, baik itu dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau secara reguler menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Oke, jadi kalau millennials punya pertanyaan atau punya pengalaman seputar mungkin millennials sudah divaksin COVID, karena memang ini kan program sudah berjalan, bisa tolong share di komen di bawah ini. Mudah-mudahan kita bisa sambil mengedukasi juga millennials yang lain, mempersiapkan supaya pada waktunya nanti millennials yang sudah bisa mendapatkan vaksin, mereka bisa tanpa ragu untuk bisa langsung oke, saya mau vaksin. Dan kalau mau tahu apakah millennials sudah terdaftar, bisa cek link di bawah ini. Oke, ini bisa tahu, hanya tinggal masukkan nama dan nomor KTP, bisa langsung tahu apakah millennials sudah terdaftar atau belum. Oke, jadi sekian dulu video hari ini. Thank you sudah stay tune untuk menonton dari awal sampai akhir untuk tahu pengalaman saya bersama vaksin COVID yang kedua seperti apa. Stay safe ya semuanya. See you.